Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan menampilkan hasil diskusi kami, yaitu tentang asam urat pada mata kuliah Biokimia Metabolisme. Berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu kelompok 3. Yang pertama, Fani Oktadevi. Yang kedua, Illa Ramadhani. Yang ketiga, Yuda Dwi Saputra. Dan beberapa hal yang akan kami bahas pada video ini, yaitu yang pertama, apa itu asam urat. Yang kedua, dari mana asal asam urat. Yang ketiga, bagaimana bahaya asam urat. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi asam urat, dan kemudian yang terakhir, bagaimana metode penentuan asam urat. Baiklah, saya Illa Ramadhani akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu apa itu asam urat. Setiap harinya, tubuh akan bekerja untuk mencerna dan mengurai berbagai nutrisi, termasuk menyaring atau membuang senyawa-senyawa yang tidak dibutuhkan tubuh. Asam urat adalah salah satu produk buangan tersebut. Asam urat adalah produk atau senyawa dalam tubuh yang perlu untuk dikeluarkan. Senyawa asam urat umumnya masuk ke dalam darah dan diedarkan ke organ ginjal. Dari ginjal, barulah senyawa asam urat dibuang melalui air seni. Asam urat adalah produk katabolisme nukleotida purin. Unsur utama DNA, RNA, dan penyimpan energi seluler seperti adenosin trifosfat. Sifat utama asam urat meliputi pembersihan radikal hidroksil, anion superoksida, hidrogen peroksida, dan peroksinitrit yang menjadikan senyawa ini sebagai antioksidan paling kuat dalam plasma manusia. Untuk materi kedua akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu asal dari asam urat, yang mana asam urat itu merupakan hasil dari katabolisme purin yang dimulai dengan metabolisme DNA dan RNA menjadi adenosin dan guanosin. Kemudian, adenosin ini dimetabolisme menjadi hipoksantin dan hipoksantin dimetabolisme kembali menjadi santin. Santin hasil dari metabolisme dari hipoksantin dan guanosin ini dirubah menjadi asam urat dengan bantuan katalis santin oksidase. Kemudian asam urat ini akan langsung diekskresikan melalui glomerulus. Selanjutnya yaitu bahaya dari asam urat. Ada beberapa penyakit lanjutan akibat asam urat. Yang pertama yaitu batu ginjal, kedua sakit persendian, dan yang ketiga yaitu jantung koroner. Batu ginjal ini diakibatkan karena kadar asam urat yang terlalu tinggi di dalam tubuh. Menurut laman Chemocare, sekitar 20% penderita asam urat mengalami batu ginjal akibat pemumpukan kristal urat di tubuhnya. Batu ginjal akan menyebabkan penderita mengalami sulit buang air kecil dan merasakan sakit luar biasa saat beraktivitas. Kemudian yang kedua yaitu ada sakit persendian, di mana kumpulan kristal asam urat di persendian terutama jari dan kaki akan mengakibatkan sendi rusak dan rapuh, sehingga sangat memungkinkan sakit persendian terjadi. Di antaranya yaitu pengapuran sendi atau biasa dikenal dengan osteoartritis, yang mana risiko ini pun akan semakin meningkat seiring bertambahnya usia. Rentan terjadinya yaitu pada wanita yang berusia 40-60 tahun. Yang ketiga yaitu jantung koroner. Hal ini terjadi karena adanya penyumbatan purin atau kristal di urat pembuluh darah yang dibawa oleh darah itu sendiri. Akibatnya, jantung sulit mengalirkan darah ke penjuru tubuh sehingga sistem kerjanya menjadi lebih berat.
Jantung pun rentan mengalami kerusakan, sehingga meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung koroner. Selanjutnya yaitu cara mengatasi asam urat. Ada dua cara, yang pertama dengan medis dan yang alami. Dengan medis ini dengan mengkonsumsi allopurinol, dan yang alami dengan cara terapi non-farmakologi. Untuk mengatasi asam urat ini dapat dilakukan dengan penghambatan pembentukan asam urat, yaitu dengan menghambat aktivitas enzim santinoksidase, atau dengan kata lain mengkonsumsi allopurinol. Allopurinol di sini berperan sebagai inhibitor yang menghambat aktivitas enzim santin oksidase. Penghambatan santin oksidase juga dapat dilakukan secara in vitro, yaitu oleh isolat dihidroksi 4-metoksibenzofenon 2-O-beta-D-glukopiranosida atau C20H22O10 yang dapat diisolasi dari mahkota dewa. Kemudian masih dengan cara medis, tetapi cara lainnya untuk mengatasinya yaitu dengan memberikan obat-obatan yang dapat meringankan gejalanya dan mencegah penyakit tersebut kambuh kembali. Jenis obat-obatan yang biasanya akan dirasakan dokter untuk mengatasi asam urat adalah colchicine dan obat-obatan antiinflamasi non-steroid atau OAINS. Tapi, bila pengidap tidak bisa mengkonsumsi kedua obat tersebut, dokter bisa meresepkan kortikosteroid. Selain dengan konsumsi obat-obatan, asam urat juga bisa diobati dengan cara alami, yaitu dengan cara terapi non-farmakologi, yang mana terapi non-farmakologi ini merupakan tindakan keperawatan yang dapat digunakan untuk menurunkan asam urat pada lansia. Terapi farmakologi yang dapat digunakan yaitu seperti membatasi asupan purin atau rendah purin, asupan energi sesuai dengan kebutuhan, mengkonsumsi lebih banyak karbohidrat, mengurangi konsumsi lemak, mengkonsumsi banyak cairan, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, mengkonsumsi cukup vitamin dan mineral, dan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Saya akan melanjutkan presentasi tentang metode penentuan asam urat. Metode penentuan asam urat ada dua, yaitu yang pertama, metode strip. Penentuan kadar asam urat dengan metode ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat. Prinsip pemeriksaan adalah blood uric acid strip menggunakan katalis yang digabung dengan teknologi biosensor yang spesifik terhadap pengukuran asam urat. Strip pemeriksaan dirancang dengan cara tertentu sehingga pada saat darah diteteskan pada zona reaksi pada strip, katalisator asam urat memicu oksidasi asam urat dalam darah tersebut. Intensitas dari elektron yang terbentuk diukur dari sensor Nescol multicheck dan sebanding dengan konsentrasi asam urat dalam darah. Penentuan kadar asam urat dengan metode strip ini memiliki kelebihan menggunakan sampel darah dalam jumlah yang sedikit, karena darah yang dipakai adalah darah kapiler yang diambil dari ujung jari pasien. Selain itu, metode strip juga membutuhkan waktu relatif cepat. 2. Penentuan kadar asam urat dengan metode enzimatik atau basah. Prinsip penentuan kadar asam urat metode enzimatik adalah uricase memecah asam urat menjadi alantoin dan hidrogen peroksida. Selanjutnya dengan adanya enzim peroksida dan 4-aminopenazon membentuk quinonimin berwarna merah. Intensitas warna yang terbentuk sebanding dengan konsentrasi asam urat. Penentuan kadar asam urat metode enzimatik ini menggunakan sampel darah vena yang membutuhkan bahan pembantu yang lebih banyak, serta waktu pemeriksaan yang lebih lama dibandingkan metode strip. Itulah hasil presentasi kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.